masing-masing. Paling beberapa yang perlu dikuatkan kembali makharijul huruf ya, ha sama ha. Nah tadi Bulia sempat haknya tipis ya, walaupun memang di ayat ini ayat yang sulit ya, cukup sulit, ayat 48. Qila ya Nuhu. Nah tadi Nuhu gitu ya, haknya yang pertama kecil, yang berikutnya hak besar. Ya Nuhu Bito. Nah itu sudah bagus, mantul begitu ya. Nah terus yang kedua, kalau yang Bu Yuli paling ketika bertemu bacaan apa gunah ya bacaannya, kalau hukumnya mah di sini mah ikhfa. Nah maka dibedakan ketika misalnya di depannya ada huruf-huruf yang isti'la, seperti tadi huruf yang apa, qaf kalau nggak salah ya. Nah itu ditebalkan koknya ya, al-qaulika. Nah al-qa, nah lebih ditebalkan lagi ya. Nah seperti itu, al-qa, nah ya, mangqab gitu ya. Oke, lanjut kembali, kita membahas lanjutan dari gunnah ya. Sekali lagi diingatkan bahwa gunnah itu adalah ataranum ya, suara yang enak didengarkan ya. Nah atau nyanyian yang merdu, dan ada hukum, ada bacaan begitu ya. Karena kalau hukum gunnah hurufnya yang khusus ada nun sama mim gitu ya. Sedangkan yang umum ada tanwin ya, terus mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah kecuali 8 huruf ya. Nah apa saja 8 hurufnya itu? 8 hurufnya itu adalah huruf-huruf izhar, a, ha, a, ha, go, kho, ditambah huruf lam sama ro. Nah selain yang 8 itu maka dibacanya ada gunahnya gitu. Nah kemarin sudah dibahas juga ya, ditambahkan oleh Ustaz Zamzam dengan praktek bahwa sempurnanya gunah itu adalah dengan TKI metodenya ya, 3 ketukan irama. Nah lantas yang saat ini yang akan kita bahas adalah jenis dan tingkatan gunah. Nah kalau kemarin sudah sempat dibahas ya Bu. Metode baca ya. Nah ini mas sebagai tambahan saja, kalau di buku kalau nggak salah tidak ada ya, tapi ini sebagai tambahan. Jadi ada jenis dan tingkatan gunah gitu ya. Ada 5 ya, ada 5. Yang pertama itu ada yang disebut jenis musyaddad gitu ya, musyaddadu. Nah artinya ditasydidkan. Nah musyaddad gitu ya, musyaddad. Nah artinya ditasydidkan. Nah tingkatan gunah musyaddad ini terjadi apabila mim dan nun bertasydid. Nah yang kita kenal dengan gunah ya, bacaan gunah, hukum gunah. Dan musyaddad ini berada pada level yang pertama atau paling tinggi di tingkatan gunah, disebut juga al-akmal. Jadi paling sempurna gunahnya itu ya. Ini mim sama nun ini gitu ya, musyaddad gitu ya. Nah contoh kita bisa temukan di kalimat minal jinnati wan-nas misalnya gitu ya, atau lau yu'ammaru. Nah mim tasydid itu tingkatan musyaddad gitu ya, yang bertasydid. Nah maka ketika menemukan ini, nah kita harus sempurna gitu ya membacanya. Tingkatan yang kedua ada al-mudgham gitu ya, al-mudgham. Artinya adalah gunah yang diidghamkan. Nah ya yang kedua mah al-mudgham ya, artinya diidghamkan, dimasukkan ke huruf berikutnya ya. Ini yang al-mudgham ini adalah level kedua dari tingkatan gunah gitu ya, level kedua.
Nah, kalau yang pertama mas sempurna gitu ya, paling tinggi disebut al-akmal ya, paling sempurna. Kalau yang kedua mah disebut al-kamilah. Nah, sempurna itu ya tingkatan kedua. Apa saja? Yang pertama ada idgham bigunah ya, idgham bigunah. Idgham bigunah terjadi apabila nun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf gunah ya. Ada huruf ya, nun, mim, waw ya. Contoh mayyakulu. Ya, nun ketemu ya, maka sempurnakan. Gitu ya. May masuk hidung gitu ya. Min ni'matin, minni nun ketemu nun gitu ya. Atau ada nun ketemu mim gitu ya. Itu idgham bigunah. Nah, termasuknya al-mudgham tingkatan gunah yang kedua. Terus apa lagi? Idgham mislen atau yang kita kenal idgham mimi ya. Mim ketemu masuk ke mood yang kedua. Yang kedua ini ya. Jadi yang kedua ini ada idgham biguna, ada idgham mislen gitu ya, atau idgham mimi gitu ya. Apabila huruf bertemu huruf yang sama, makhrajnya sama, sifatnya sama gitu ya. Tidak hanya mim. Ada yang lain. Kalau masuknya nanti hukum. Nah, kalau ini masuknya tingkatan gunah mah mim sama mim aja. Gitu. Yang digunakan ya. Tapi kalau misalnya nanti idgham nama teh mimi gitu ya. Bukan idgham mimi, idgham mutamatsilain. Nah, nanti ada lagi. Ada ba ketemu ba, dal ketemu dal, nanti ada gitu. Tapi kalau yang gunah hanya ini aja. Nah, mim ketemu dengan mim. Nah, tingkatan yang berikutnya yang ketiga ya. Setelah musyaddad, al-mudgham, tingkatan ketiga ini ada al-mukhfa. Nah, al-mukhfa. Apa itu al-mukhfa? Al-mukhfa itu ada artinya adalah diikhfakan. Gitu ya. Nah, ini berada pada level ketiga. Disebut juga aqall minal kamilah gitu ya, di bawah sempurna gitu ya. Jadi tingkatan yang ketiga. Nah, apa saja al-mukhfa ini? Yang pertama ada ikhfa hakiki gitu ya. Nah, ada ikhfa hakiki. Contoh min dunillah, nun ketemu dal. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Hakiki. Hakiki yang sudah kita kenal ya. Gitu. Liyunzira man kana. Nah, ikhfa itu masuknya al-mukhfa yang diikhfakan, gunah yang tingkatan ketiga. Terus apa lagi? Masih al-mukhfa, ada ikhfa syafawi. Nah, ada ikhfa syafawi. Terjadi apabila mim ketemu dengan ba ya, mim ketemu dengan ba. Inna rabbahum bihim. Nah, ada mim ketemu ba. Nah, ya, dan terakhir al-mukhfa ini ada yang dinamakan iklab yang tadi kita temukan. Min amba'il ghaib. Nah, min amba. Nah, itu al-mukhfa ya, yang ketiga itu. Terus berikutnya ada yang keempat. Nah, tingkatan keempat ada yang disebut as-sakin ya, as-sakin. Nah, ini adalah tingkatan gunah yang keempat. Apa itu as-sakin? As-sakin adalah setiap huruf mim dan nun yang sukun atau disukunkan ya. Mim dan nun yang sukun atau disukunkan. Nah, kita menyukunkan begitu ya, berhenti gitu. Nah, maka ini ya dibaca gunah melibatkan rongga hidung, namun gunahnya tanpa dipanjangkan ya. Tidak seperti yang mayyakulu. Nah, itu dua harokat gitu ya. Nah, kalau ini yang as-sakin tidak dipanjangkan kecuali memang di dalamnya ada
faktor untuk dipanjangkan atau mengharuskan dipanjangkan ya. Contoh an'amta. Nah, ini ada mim ya. An ada nun, am ada mim. Nah, ini masuknya tingkatan guna as-sakin. Alaihim. Nah, tidak dipanjangkan ya. Alhamdulillah. Nah, dan mim juga ya. Rabbil alamin. Nah, gitu ya. Ada nun yang disukunkan ya. Mil kulli. Bisa. Jadi tidak dua harokat. Tidak. Ya, di bawah itu lah. Sesuai dengan mad begitu ya. Min kulli syaitonir rajim misalnya gitu ya. Karena kan kita berpatokan satu huruf dapat dengan satu ketuk ya. Dua huruf berarti dua ketuk atau dua harokat. Nah, itu di bawahnya gitu ya. Nah, itu. Yang terakhir tadi as-sakin yang keempat, yang terakhir ada al-mutaharrik gitu ya. Al-mutaharrik. Al-mutaharrik ini artinya ya, maknanya adalah setiap mim dan nun yang berharokat. Nah, ini mah mim dan nunnya berharokat. Ini juga harus dibaca gunah, melibatkan rongga hidung. Nah, namun gunahnya tanpa dipanjangkan atau ditahan suaranya. Disebut juga al-anqos, paling kurang. Ya, jadi di bawah ya. Jadi ada 5. Al-musyaddad, al-mudgham, al-mukhfa, as-sakin sama al-mutaharrik. Nah, kalau yang al-mutaharrik mah dia si nun sama mimnya berharokat ya. Nasta'inu misalnya ya, tapi kan itu disukunkan biasanya ya. Tapi kalau misalnya dilanjut, nah boleh ya. Ar-Rahmanir Rahimi, misalnya gitu ya. Nah, itu pasti masuk ke hidung tapi tanpa ditahan. Nah, itulah jenis atau tingkatan dari gunnah. Ada 5 ya. Syaddad, ada mudgham, ada al-mukhfa, as-sakin sama al-mutaharrik gitu. Nah, itu materi berkaitan dengan gunnah. Lantas cara membaca gunnahnya. Nah, kalau yang musyaddad, mudgham dan mukhfa, nah maka didengungkan ke hidung gitu ya. Dirasakan pasti ya masuk ke hidung ini gitu ya. Kayak enna ya, amma inna kuntum gitu ya. Anbiu, nah masuk ke hidung gitu ya. Dan tahan suara ya dengan 3 ketukan irama dan seimbangkan gitu ya. Sedangkan kalau yang cara membaca guna as-sakin dan al-mutaharrik yang 2 terakhir ya. Nah, itu mah masuk ke hidung, rasakan ya. Memang masuk ke hidung tapi jangan ditahan seperti suara guna al-musyaddad, al-mudgham sama al-mukhfa, dan sama juga seimbangkan. Nah, itu. Ya, jadi ada 5 tingkatan. Itu ibu-ibu materi yang hari ini ya berkaitan dengan tingkatan gunnah. Ya, ada 5. Nah, gitu. Dan kalau prakteknya mah sudah ya kemarin ya. Itu. Nah, ada pertanyaan ibu-ibu barangkali mangga. Gitu. Kalau bisa saya jawab langsung dijawab, kalau tidak saya PR-kan. Gitu. Berarti tidak mutlak juga bahwa guna itu 2 harokat ya. Kan ada tadi yang as-sakin sama betul. al-mutaharrik Ya. ya. Jadi tidak mutlak gitu. Nah, tapi ada yang 2 harokat yang tadi saya gitu ya. Yang musyaddad, al-mudgham, al-mukhfa itu 2. Gitu. Kalau yang bawahnya enggak, cuman ditahan saja gitu ya. Tapi terkadang kalau yang belum belajar mah semuanya sama ya. Maksudnya sama teh karena belajarnya belum lebih mendalam ya. Misal ketika menemukan nun sama mim di surat An-Nas misalnya ya. Tahu itu teh dengung tapi tidak ditahan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Memang sudah masuk tapi harusnya ditahan
Gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya pas ketika baca sendiri, nah terkadang suka kurang sempurna gitu ya gunahnya. Dan ketidaksempurnaan membaca gunah termasuk kesalahan ya. Kesalahan apa? Kesalahan khafi atau samar ya. Kan ada dua kesalahan ya dalam membaca Al-Qur'an itu, ada jali sama khafi. Jali mengubah makna gitu, artinya jauh, contoh tertukar huruf, panjang pendek begitu ya, antara tasydid dan tidak, nah itu jali. Kalau khafi tadi gitu ya, yang biasanya tidak sempurna bacaan gunahnya gitu ya. Padahal dia tahu ya gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya belum tahu, nah itu mah ada apa, pemaafan lah, rukhsah. Gimana kalau kita selalu salah misalnya karena masih belajar, ya terus nggak apa-apa karena masih belajar gitu. Dan yang penting mah kita ketika belajar tahsin ini kita bisa menikmati pas ketika baca sendiri gitu. Karena kan kalau sendiri menikmati biasanya orang juga akan menikmati begitu. Seperti bacaan-bacaan yang sudah masyhur ya, yang sudah terkenal imam-imam besar misalnya ya. Imam Sudais, Al-Ghomidi gitu ya. Kalau yang muda-mudanya mah Muzammil, Hanan At-Taqi, kan itu teh enakeun ya. Gitu. Nah, kita juga berproses ke sana. Gitu. Semakin ini semakin latihan, semakin enak kita. Gitu. Ya. Itu ibu-ibu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas nun ya, nun mati gitu ya, atau nun sakinah. Nah, kenapa disebut izhar? Kenapa disebut idgham? Nah, nanti itu ya. Nah, ini mah berarti untuk gunah beres sampai tingkatan atau jenis gunah. Itu ya, tingkatan gunah sampai situ. Nah, kan kalau ilmu mah terus apa? Terus berkembang ya. Terus berkembang untuk apa? Untuk memudahkan. Zaman saya dulu untuk gunah ini gunah saja gitu. Sampai situ. Metode-metode itu saat ini untuk memudahkan. Dulu mah pas saya belajar ya cuman gunah gunah teh 2 rakaat udah saja. Dari mananya tidak dijelaskan, misalnya hurufnya apa saja nggak dijelaskan ya. Terus gunah teh harus masuk ke hidung al-khayshum, tidak dijelaskan, pokoknya mah gunah dengung gitu. Nah, tapi seiring waktu ya metode semakin berkembang semakin memudahkan ya. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu suka apa pernah melihat dokter apa Zakir Naik yang orang India, sekarang mah tinggal di Malaysia kalau nggak salah, karena diburu oleh orang-orang India ya, tidak suka gitu. Nah, beliau itu ada dalam Al-Qur'an itu 1000 ayat kalau nggak salah ya, 80%-nya itu sudah terbukti di zaman sekarang ya, bukti-buktinya tinggal 20% lagi, dan seiring waktu mungkin 100 tahun lagi gitu ya, mungkin 100 tahun lagi akan terbukti semuanya gitu, kata dokter Zakir Naik. Saya juga dapat dari Koh Dendi. Nah, Koh Dendi itu mu'alaf gitu. Itu ibu-ibu, ada pertanyaan? Cukup? Karena sekarang materi ya. Nah, nanti prakteknya minggu depan kita akan praktek lagi ya. Kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Tetap bersemangat ibu-ibu ya. Insyaallah ibu-ibu mas semangat. Ibu-ibu semangat, saya tambah semangat juga. Ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.